Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nura Majida, NPM 183111082 dari kelas pemasaran D Pagi Banjarmasin. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan pasar bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas seminar manajemen pemasaran. Yang pertama ada definisi pasar bisnis. Pasar bisnis atau business market merupakan semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Artinya, sang pembeli tidak menggunakan langsung barang yang dibeli, melainkan akan digunakan untuk produksi produk yang baru yang akan dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Industri utama yang membentuk adanya pasar bisnis adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perusahaan manufaktur atau konstruksi, transportasi, komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan, dan asuransi, distribusi, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian dan contoh industrinya, dapat dilihat bahwa pasar bisnis adalah pasar yang besar dan melibatkan jumlah uang dan barang yang banyak. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pembuat ban tentu akan membeli karet dari petani besar dan peralatan penunjang lain. Kemudian, setelah jadi, mereka akan memasok ban tersebut kepada penjual pabrik, perakit kendaraan, atau kepada pengecer. Di pabrik perakit kendaraan, ban akan dipasang sehingga dihasilkan produk baru berupa kendaraan. Yang kedua, perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Faktanya, yang harus kita ingat adalah tentang pasar bisnis adalah transaksi pertukaran barang yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk dijual kembali atau untuk dijadikan bahan baku produk. Sedangkan pasar konsumen adalah transaksi pertukaran barang antara produsen dengan konsumen rumah tangga. Yang ketiga, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian bisnis. Ada 4 faktor yang mempengaruhinya, yaitu 1. Faktor budaya. Budaya tidak selalu ditentukan oleh kebangsaan seseorang, juga dapat ditentukan oleh asosiasi mereka, keyakinan agama mereka, atau bahkan lokasi mereka. Yang kedua, faktor sosial. Elemen dalam lingkungan seseorang yang mempengaruhi cara melihat produk tersebut. Yang ketiga, faktor pribadi. Ini mungkin termasuk usia seseorang, status perkawinan, anggaran, kepercayaan pribadi, nilai, dan moral. Yang terakhir, faktor psikologis. Keadaan pikiran seseorang ketika didekati dengan suatu produk akan sering menentukan bagaimana perasaan mereka, tidak hanya tentang barang itu sendiri, tetapi merek secara keseluruhan. Yang keempat, membandingkan pasar lembaga dan pasar pemerintah, serta cara pembeli lembaga dan pembeli pemerintah membuat keputusan pembeliannya. Pasar lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang yang mereka urus. Banyak dari organisasi ini memiliki anggaran yang rendah dari kelompok pelanggan yang kaptif. Misalnya, rumah sakit harus memutus kualitas makanan yang dibeli untuk pasien. Tujuan pembelian di sini bukan laba, karena makanan disediakan sebagai bagian dari keseluruhan paket layanan. Minimalisasi biaya juga tidak menjadi tujuan tunggal, karena makanan yang buruk akan menyebabkan pasien mengeluh dan merusak reputasi rumah sakit. Sedangkan pasar pemerintah terdiri dari unit-unit pemerintah, negara bagian, dan lokal yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintahan.
Pembeli pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan, pendidikan, kesejahteraan umum, dan kebutuhan umum lainnya. Praktek pembelian pemerintah sangat khusus dan spesifik, dengan tender terbuka atau negosiasi kontrak yang menjadi karakter sebagian besar pembelian. Pembelian pemerintah beroperasi di bawah pengawasan Kongres dan banyak lembaga pemerhati swasta. Oleh karena itu, pembeli pemerintah cenderung memasyarakatkan lebih banyak administrasi dan tanda tangan serta merespon lebih lambat, tidak bebas ketika menempatkan pesanan. Sekian yang saya sampaikan, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.